Kamu, dia, saya, kita semua adalah pemenang. Kok bisa? Ya, karena kita semua dilahirkan melalui proses yang sama. Proses awalnya adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Dalam proses ini ada jutaan sel sperma berlomba-lomba menuju ke sel telur. Angkanya relatif, ada yang mengatakan 50 juta, ada yang bilang 100 juta, ada yang bilang 150 juta, ada yang bilang 200 juta, ada yang bilang 250 juta, bahkan ada yang bilang 300 juta sel sperma bersama-sama berlomba untuk memenangkan pertandingan ini. Dan siapa yang keluar sebagai pemenang? Yaitu kamu, dia, dan saya. Kita semua sebagai pemenang dalam perlombaan ini. Oleh sebab itu, selayaknya kita adalah pemenang. Dan dalam proses ini berlomba-lomba secepat mungkin berenang untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, artinya kamu, dia, dan saya adalah sel sperma yang sangat fokus pada saat berenang. Dengan kecepatan tinggi kita fokus menuju ke sasaran. Dan dalam hal ini kita juga cukup cerdik menemukan sasaran di antara jutaan sel sperma. Wow, artinya kita pemenang dan kita juga smart enough, yaitu cukup cerdik mencari sasaran dan sangat fokus menuju ke tujuan yang kita mau capai. Dan sejak detik itu, pertemuan antara sel telur dan sperma, terbentuklah diri kita di kandungan ibu, mulai menjalani proses hidup sejak itu selama 9 bulan lebih. Dan di saat itu jugalah kita dikatakan adalah makhluk hidup yang luar biasa, yaitu manusia. Manusia diberikan kepintaran yang luar biasa, dan juga salah satu kelebihan yang dikaruniai oleh Tuhan kepada umat manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun adalah kearifan atau wisdom. Tentang kemenangan satu sel sperma di atas jutaan sel sperma itu, kalau ditinjau dari aspek spiritual, kita adalah pilihan Tuhan. I was chosen as a winner. Artinya kita pilihan di antara jutaan sel sperma. Setelah 9 bulan lebih kita keluarlah, dan orang tua kita mendapatkan selamat dari keluarga, dari teman-teman. Welcome, telah datang bayi yang baru, yaitu kamu, dia, dan saya. Waktu kita masih bayi, tentu kita belum bisa membedakan apa yang dinamakan dengan tantangan hidup. Kita lapar, kita tinggal nangis. Kalau kita sakit, kita tinggal nangis. Dan bahasa komunikasi satu-satunya adalah pada saat kita masih bayi adalah nangis. Namun kita belum mengenal namanya tantangan hidup. Waktu masih kecil pun kita hanya kerjanya main, dan main. Walaupun kadang-kadang mulai mendapatkan namanya bully dari teman-teman main. Dan itu sudah mulai timbul kesakitan-kesakitan tersendiri. Nah, kalau kita lihat proses perjalanan hidup ini, tentu begitu banyak tantangan hidup yang kita hadapi dari kecil hingga hari ini. Sebagian yang kita ingat, sebagian yang kita sudah lupa, bukan? Jika hari ini kamu, dia, dan saya sering merasa bahwa kita bukan apa-apa, dan bahkan kita merasa loser dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena kita coba membandingkan dengan orang lain. Ditambah lagi dengan tantangan hidup dan pengalaman hidup
yang sering mengecewakan itu tanpa disadari itu bisa mematikan potensi seseorang. Karena pengalaman itu membentuk keyakinan kita yang sifatnya internal. Jadi internal kita mempunyai satu keyakinan kita seperti itu. Lebih celaka lagi, plus faktor eksternal. Kita coba lihat dari kecil, kadang orang tua, kakak, adik, keluarga, guru, teman main, lingkungan, tetangga, kadang mengatakan kita tidak mampu, atau kita membuat kesalahan kemudian dimarahin, atau dibully. Belum lagi, tanpa disadari kita menyerap begitu banyak informasi negatif. Kejadian-kejadian di dunia, berita-berita yang kita terima, baik langsung maupun tidak langsung, semua itu akan membentuk satu keyakinan lagi, menambah keyakinan yang sebelumnya, dan ini terus bertambah secara akumulasi, semakin potensinya habis dimakan oleh kondisi itu. Itu sebabnya aslinya kita dilahirkan sebagai pemenang dan kita lupa bahwa kita adalah pemenang karena kondisi itu atau circumstances itu menekan dan menjadi potensi kita turun semakin tidak percaya diri, dan akhirnya kita memilih mundur tanda kutip, dan kemudian sebagian dari kita mengatakan ya udahlah, ya udah tua, ya udah ini, ya sudah ini, dan seterusnya. Dan kita dengar hal semacam ini di masyarakat banyak sekali. Iya bukan? Di awal tadi saya mengatakan bahwa kita adalah pemenang dan kita adalah pilihan Tuhan secara spiritual. Yes, chosen, you were chosen, he was chosen, she was chosen, I was chosen. Tapi kita dikalahkan oleh keyakinan yang kita bentuk dari keyakinan dari faktor eksternal menjadi keyakinan internal, plus eksternal itu bertubi-tubi datang. Tadi saya katakan keluarga lah, lingkungan lah, kondisi lah, berita lah, dan apalagi di era sekarang sosial media, begitu banyak berita, begitu banyak informasi yang dimana mayoritas informasinya adalah negatif, dan itu menambah parahnya situasi. Hal-hal semacam ini bisa menjadi invisible killer, dan sering kita mengundang dengan cara kita entertain, kita nikmati video-video atau berita-berita buruk dan sebagainya, kita gosip dan sebagainya, dan kita suka mendengar berita buruk, dan kita suka mengirim berita buruk, dan hal itu tanpa disadari kita menyebarkan juga invisible killers tersebut. Yang saya maksud invisible killers ini adalah tidak nyata langsung membunuh, tapi bukan membunuh fisik, tapi membunuh mental dan karakter seseorang. So, kembali lagi bahwa kita terpilih, kita adalah pemenang. Ini adalah prinsip dan foundation, atau juga bisa dianalogikan semacam akar tunggal yang masuk ke dalam dan diikuti cabang-cabang akar-akar kecil. Tapi kalau kita sudah tidak percaya we are winners, kita adalah pemenang dan kita adalah pilihan, akar-akar cabang-cabang yang lain tidak ada makna lagi apabila akar tunggal ini kita tidak meyakininya bahwa itu benar adanya. Itu adalah foundation yang paling prinsip, akar tunggal dari percaya diri. Dan percaya diri mulai dari situ. Konten dari video ini bukan sekedar untuk yang mendengarkan, tapi juga ingatkan saya kembali. Dan boleh katakan hampir semua konten dari video yang saya sharingkan bukan untuk mengajar, bukan untuk menggurui siapapun. Sebenarnya adalah growth together. Growth with Onggi artinya saya mengajak semua pihak grow bersama-sama, karena saya juga terus bertumbuh dan semua konten ini adalah bermanfaat buat saya kapan saja, dan saya bisa
dengarkan setiap saat, mengingatkan saya kembali bahwa kamu, dia, saya, kita semua perlu saling ingatkan dan terus mendukung, grow satu dengan yang lain. Let's grow together and perform the best that we can perform. Happy learning, happy growing, and thank you for watching. Bye.